Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Hari ini kita akan belajar mengenai muatan pelajaran PPKN pada tema 1, subtema 1. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, sebaiknya adik-adik berdoa terlebih dahulu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, sebelum kita mempelajari itu, coba perhatikan gambar yang ada di dalam video ini. Nah, gambar apakah itu? Ya, itu merupakan gambar burung Garuda. Burung Garuda merupakan lambang negara kita. Nah, kemudian di bagian dada burung Garuda terdapat 5 lambang. Itu merupakan lambang Pancasila. Nah, Pancasila ini merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila berjumlah 5 karena Panca sendiri artinya adalah 5. Nah, bisa kita lihat sila yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang emas dan perisai hitam. Kemudian sila yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang mata rantai. Nah, sila yang ketiga ada persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan lambang kepala banteng. Dan sila kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu dengan lambang padi dan kapas. Mungkin adik-adik sudah tidak asing lagi dengan Pancasila ini karena sering mendengar ketika saat upacara. Nah, lalu kita langsung saja membahas ke nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ini perlu sekali untuk kita kembangkan dalam kehidupan sosial dan budaya. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Nah, tanpa nilai-nilai tersebut ini kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Kemudian yang pertama kita akan membahas mengenai nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai ketuhanan yang Maha Esa ini berarti beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Nah, adapun contoh nilai yang terkandung dalam sila 1 yaitu beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kemudian berdoa sebelum melakukan aktivitas, yaitu seperti berdoa sebelum makan dan berdoa sebelum belajar. Kemudian tidak mengganggu yang sedang beribadah. Dan menyayangi sesama makhluk hidup, contohnya merawat tanaman. Kemudian contoh yang lainnya juga bisa merayakan hari besar keagamaan. Nah, kemudian yang kedua ada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat. Nah, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai atas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak. Dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Nah, adapun contoh nilai yang terkandung pada sila kedua yaitu diantaranya
membantu teman yang terjatuh dari sepeda, kemudian menjenguk teman yang sedang sakit, kemudian memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, dan tidak membeda-bedakan teman. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai nilai yang terkandung dalam Persatuan Indonesia atau pada sila ketiga. Nah, makna dari nilai yang terkandung dalam sila ini itu adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Adapun contoh dari nilai yang terkandung pada sila ketiga yaitu gotong royong, kemudian melaksanakan atau mengikuti upacara dengan hikmat, mengikuti perlombaan yang mengharumkan nama bangsa, dan mempelajari kesenian dari daerah lain. Contoh yang lainnya juga seperti mencintai produk dalam negeri. Nah, kemudian ada nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap warga negara ini memiliki kedudukan yang sama. Nah, kedudukan yang sama ini hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia juga harus mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Contoh dari nilai yang terkandung pada sila keempat ini yaitu misalnya ada pemilihan kepala desa lalu dimusyawarahkan untuk menghasilkan mufakat. Kemudian dalam pemilihan ketua kelas atau memilih piket kelas, kemudian jika hasil musyawarah sudah disepakati, maka kita harus menghargai hasil musyawarah tersebut dan dapat menghargai pendapat orang lain. Nah, selanjutnya ada nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam nilai ini itu kita harus menghindari diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Nah, di samping itu harus juga dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Adapun contoh yang terkandung pada sila kelima. Nah, sila kelima ini erat kaitannya dengan hubungan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia. Contoh yang pertama itu ada peduli terhadap orang lain. Misalnya, membantu masyarakat yang terkena bencana alam ataupun membantu orang tua yang kesulitan menyeberang. Kemudian contoh selanjutnya itu ada berlaku adil terhadap sesama manusia. Dan contoh lainnya adalah menghormati orang tua. Nah, misalnya itu ketika hendak pergi ke sekolah, kita memberi salam kepada ibu kita ataupun ayah kita. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kakak sampaikan terkait materi PPKN. Selamat belajar dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.